Shalom, selamat pagi. Kita mau mulai kita pagi hari ini. Seperti biasa, ayat emas yang saudara dapatkan minggu ini. Apa ada yang ya masih baca Alkitab? Ayat emas minggu ini saya ambil di yang terambil dalam sebentar ya. Nah, terambil di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Seringkali kita lebih mendengarkan suara kita, pikiran kita, kemauan kita, tapi kita mengesampingkan suara Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan seringkali apa yang memuaskan kita, keinginan kita. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kita dalam sepanjang minggu ini kita mengesampingkan suara Tuhan, kita lebih banyak melakukan apa yang kita mau. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, membawa hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan di hadapan Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan, mungkin kami lebih mendahulukan apa yang menjadi keinginan kami. Kami dikuasai oleh pikiran-pikiran kami ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak kami. Seringkali Engkau berbicara kepada kami, tapi kami menolak untuk mendengar ya Tuhan. Bahkan kami tidak mendengar suara Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau mau menegur kami, Engkau mau berbicara kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sepanjang minggu ini kami tidak taat kepada Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami menerima firman Tuhan dan kami melakukannya untuk kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan memuaskan kami, Engkau akan memenuhi segala kerinduan hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu.
Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Mari kita berjabat tangan satu dengan yang lain, saudara. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dan kita mau katakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan pada kita semua. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Cinta bukan dari dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak naik, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku tak naik,
sekalian. Haleluya. Semalam kami merapikan, buat dekorasi yang simple, tapi puji Tuhan ada hiasan Natal. Ya, semua bekerja sama dan pulang malam sama-sama, dan kita senang, kita menghias rumah Tuhan. Amin. Tapi terlebih lagi, biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, ya, sehingga damai sejahtera Tuhan ada di hati kita. Itu yang membuat kita merasa, oh Tuhan, sungguh indah hidup bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih Bapa yang begitu besar untuk kita membuat kita tidak dapat berkata apa-apa, karena Dia begitu mengasihi kita. Dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal lahir ke dalam dunia ini. Dan bulan ini kita akan merayakan Natal. Kita merayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Dia begitu mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar ya Tuhan dalam hidup kami, membuat kami menyadari bahwa tanpa kasih-Mu kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih Tuhan kami tidak layak ya Tuhan. Tetapi Engkau dalam kasih-Mu melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini berfirmanlah bagi kami semua, karena kami anak-anak-Mu selalu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Bulan lalu kita sudah bicara tentang kelemah lembutan. Tetapi kali ini kita mau bicara tentang kasih. Ya, bulan ini adalah bulan di mana kita berbicara tentang kasih. Nah, kalau bicara tentang kasih itu ada banyak aspeknya di dalamnya. Tetapi saya mau mengarahkan pikiran kita untuk meniru kasih Kristus, kasih Tuhan sebagai karakter kita. Karena kalau kita bicara tentang kasih, itu bukan sesuatu yang kita bisa lakukan secara manusiawi dalam pengertian kasih Tuhan ya. Nah, kalau kasih Tuhan ini kita tahu bahwa ini bukan ece-ece gitu, bukan sembarangan kasih, tetapi ini adalah kasih yang berbicara langsung di dalam kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, masalahnya kalau ini bicara tentang kasih Allah, yang punya tentu bukan kita. Ya, yang punya itu adalah Allah sendiri. Tetapi Dia memberikan contohnya kepada kita. Dia berikan contohnya kepada kita sehingga kita bisa mengimitasikan, meniru. Ya, meniru bahwa kita di dalam kehidupan kita perlu meniru kasih Kristus, kasih Tuhan dalam hidup kita. Oke, minggu ini kita akan bicara tentang kasih
Allah yang tanpa kondisi, tanpa syarat. Kasih Allah yang tanpa syarat. Mari kita buka bersama dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 bicara tentang kasih yang tidak berkesudahan. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan di dalam hidup kita melihat akan kasih Allah yang begitu indah, mengajak kita untuk mengenal akan pribadinya yang penuh dengan kasih ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Sudah temukan, katakan amin. Ini lagi nggak ada, lagi nggak nyala Bapak Ibu Saudara. Jadi TV-nya lagi nggak nyala karena masalah teknis. Tapi ya udahlah, nanti dibetulkan. Cuman untuk sementara jangan lihat dari depan karena nggak ada apa-apa di depan. Ya, lihat langsung dari Alkitab Anda. Ya, Roma pasal 5 ayatnya ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yang sudah temukan katakan amin. Oke, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka tetapi ketika kita masih, berarti ketika kita masih berdosa dalam keadaan ini, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, inilah yang saya harap kita bisa memahami, bahwa karakter kasih Allah yang tanpa syarat kalau diaplikasikan dalam hidup kita, susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Oke. Ayat ini berbicara tentang kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia tanpa melihat kondisi apapun, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat apa yang dia sudah perbuat. Ya, karena ketika manusia masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Allah sudah menyatakan kasih-Nya walaupun manusia masih dalam keadaan berdosa. Kasih ini diberikan tanpa syarat, tanpa mengharapkan manusia untuk berubah dulu, tanpa mengharapkan manusia untuk dapat mengasihi terlebih dahulu. Ini adalah bentuk kasih yang sama sekali tidak ada embel-embel di belakangnya. Ya, kan biasa kalau kita beli sesuatu ada itu yang namanya syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan? Nah, kita mau beli apa tuh biasanya tuh? Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya kita beli apa tuh kalau ada syarat dan ketentuan berlaku? Ya, ada undian. Nah, atau ada undian kita dapat sesuatu gitu ya. Dikasih ini biasanya kalau ada promo gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tapi kasih Tuhan tidak pernah seperti itu. Tidak pernah ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ada itu. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan belas kasih-Nya secara nyata melalui Yesus Kristus, yang kelahirannya kita peringati pada bulan ini. Ya, mungkin nanti satu waktu saya akan ngomong tentang kenapa tanggal 25 gitu. Menarik gitu, kenapa tanggal 25? Unik juga, itu bakalan panjang juga sih. Boleh nanti aja lah, enggak sekarang. Kasih Tuhan yang tanpa syarat ini dimaksudkan untuk menginspirasi kita, memberikan pemahaman yang baru kepada kita. Ciri kasih Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita dikasihi dan dihargai oleh Tuhan walaupun apapun yang terjadi, walau apapun yang terjadi. Kasih Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan, khususnya di saat-saat yang sulit. Tapi di sisi yang lain, dalam kaitannya dengan keselamatan, ada syarat tertentu yang harus kita penuhi supaya kita bisa diselamatkan. Meskipun Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu,
bukan berarti secara otomatis kita bisa masuk surga. Bisa paham maksud saya? Kasih Tuhan diberikan kepada kita, tapi keselamatan itu tidak gratisan. Artinya tidak kemudian, oh ya udah kalau begitu kita semua masuk surga. Apapun yang terjadi, kita masuk surga. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Ayo, masih ada yang ingat enggak nih hafalannya nih? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Akulah jalan menuju Bapa, akulah sumber dari semua ajaran yang benar, dan aku juga yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan syarat ini. Barang siapa yang mau diselamatkan, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja syaratnya. Ya. Tapi kemudian apa yang berikutnya terjadi dalam hidup kita, nah ini yang jadi banyak perdebatannya. Nanti kita akan bahas belakangan. Nggak mau sekarang, nanti habis waktunya. Ya. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan menuju Bapa. Dia adalah sumber dari semua ajaran yang benar. Dan dia adalah yang memberikan kehidupan kekal. Untuk meniru kasih Tuhan yang tanpa syarat tadi ya, kasih Tuhan diberikan kepada kita tanpa syarat. Kita harus mentaati perintah Tuhan, yaitu menaruh kasih atau hormat meski apapun keadaan yang terjadi. Yuk kita lihat Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Ya, dibaca sama-sama. 3, 2, 1. Wah, kok jadi terjemahannya banyak ya? Oke, saya bacakan dalam terjemahan yang ini ya, terjemahan sederhana Indonesia. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi dirimu sendiri. Ketika kita sudah bersatu dengan Kristus, maka kasih Bapa itu sudah bisa kita tiru. Nah, ini caranya kita meniru. Caranya kita meniru kasih Tuhan adalah dengan, tadi sudah kita baca, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan sepenuh hati, dan juga berusaha menaruh hormat kepada semua saudara seiman melebihi diri sendiri. 1 Petrus ayatnya pasal 2, coba lihat. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Kita baca banyak ayat nih kali ini, karena kalau bicara mengenai kasih Tuhan itu harus dasarnya kuat juga. Ya, ini caranya kita meniru kasih Tuhan. Ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah, hormatilah raja. Hiduplah dengan hormat dan takut kepada Allah, dan hormatilah kepala negara kita di dunia ini. Jadi ada hormat dan mengasihi. Itu cara kita untuk meniru kasih Kristus yang tanpa syarat. Nah, jika kita menolak perintahnya, kita akan lebih banyak merasionalkan atau mengatakan kepada diri kita,
kebohongan-kebohongan rasional. Ya, kita coba untuk merasionalkan semuanya dan kita mempercayai bahwa ini gara-gara orang lain sih, makanya saya begini. Ya, makanya saya berperilaku kasar, tidak sopan dan lain sebagainya. Itu gara-gara dia sih. Kenapa? Karena kita tidak mau mempraktekkan kasih. Kita akan terus berusaha untuk menyalahkan orang atas apapun yang terjadi. Kita, walaupun orangnya itu berbuat salah kepada kita, kan harusnya kita mengasihi gitu ya. Tapi ini masalahnya gitu, orang yang ngomong, wah kita yang tersinggung, bilang ini gara-gara dia sih, makanya saya nabrak nih. Padahal nabrak dengan tersinggung itu jauh gitu, tidak ada masuk alasan kayak gitu, nggak masuk akal gitu. Tapi kita coba masukkan, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara dia. Banyak kali manusia itu suka merasionalkan seperti itu, justru bukan karena membela dirinya yang benar, tapi karena dia tidak mengalami kasih Tuhan, sehingga akhirnya ujung-ujungnya dia akan menyalahkan orang lain kalau hal buruk terjadi pada dirinya. Tapi kalau kita berusaha untuk meniru kasih Tuhan, walaupun orangnya bikin jahat sama kita, kita tetap mengasihi. Nah, jadi gimana caranya mengasihinya? Kita masih menaruh hormat. Yes bos. Yes bos, bukan gitu juga. Tapi kita menaruh hormat dalam pengertian masih sopan. Ya, kita nggak membabi buta, kata-kata kita nggak langsung jujur gitu ya. Kecuali kalau diberikan kesempatan. Tapi kalau kemudian tidak ada kesempatan seperti itu, lalu kita mendiskreditkan orang lain gara-gara kita tidak mempraktekkan kasih Tuhan. Nah, ini berat ini. Beratnya apa? Kemanusiaan kita lebih suka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang terjadi kalau hukum itu terus diberlakukan? Seluruh dunia akan penuh dengan orang buta dan ompong. Ayo, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti kalau itu diberlakukan terus-menerus dalam hidup manusia, tidak ada kasih Tuhan, maka dunia ini akan dipenuhi dengan orang buta dan orang ompong. Ya. Kenapa? Karena masing-masing, pokoknya matanya yang bikin balas lagi mata. Mataku buta gara-gara dia butain matanya orang. Ini gigiku rontok gara-gara ditonjok, kamu udah ketonjok dia sampai gigi rontok lagi gitu kan. Apakah itu cara yang Tuhan kehendaki? Kan tidak. Kalau pada waktu itu memang mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya apa? Pembalasan Tuhan setimpal, itu maksudnya. Ya, jadi jangan kemudian dipraktekkan dalam diri kita yang mengatakan bahwa oh ini gara-gara dia nih, makanya saya jadinya begini, kalau gitu saya balas dia. Tidak seperti itu. Gampangnya kita melihat kasih Allah yang tanpa syarat adalah sebagai orang tua kita mengasihi anak-anak kita walaupun dia nakal. Betul apa? Betul, gak ada pilihan salah di sini. Betul apa betul? Ya. Anda tetap mengasihi anak Anda kan, walaupun anak Anda ya dibilang udah bolos dulu waktu zaman dulu saya waktu sekolah apa segala macam, itu orang tua ada kutipan yang begini, orang tua tetap mengasihi anak walaupun sering bolos, walaupun sering madol. Nah, masih ada ingat kata madol? Nah, atau apa ya, saya ketuaan. Walaupun sering kabur-kaburan keluar dari sekolah gitu, tiba-tiba bolos gitu, tiba-tiba ada di mana gitu, main game, main dingdong gitu. Nah, masih ingat ya? Nah, itu zaman-zaman dulu. Tapi kutipannya begitu, mengasihi anak walaupun seperti itu. Nah, sekarang apa? Mengasihi anak walaupun apa?
Kenakalan anak-anak masa zaman sekarang apa ya? Main game dulu. Main game dulu. Mengasihi, tetap mengasihi walaupun omongannya kasar sama orang tua gitu misalnya. Mengasihi anak, tetap mengasihi anak. Itu adalah contoh gampangnya di mana kita meniru bagaimana Kristus mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita walaupun kita masih berdosa. Ya, contoh gampangnya seperti itu. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mempraktekannya. Tetapi begitu kaitannya dengan orang lain, bukan anak sendiri, oh ntar dulu, sabar, yang kayak gitu-gitu gak bisa langsung gitu. Nanti dulu ya. Kita perlu melihat Yesus sebagai motivasi kita untuk mengasihi. Karena Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan Dia mengasihi kita sampai Dia berikan nyawanya untuk kita. Tuhan tidak akan pernah membuang dan tidak akan pernah membenci kita karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti kita bisa dengan leluasa berbuat dosa terus. Ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, Anda bisa ikuti dalam terjemahan baru. Jadi bagaimana kita akan bersikap setelah mendapat kebaikan hati Allah? Bolehkah kita terus berbuat dosa supaya kebaikan hati Allah semakin bertambah? Boleh nggak kita bikin dosa terus supaya kita makin dikasihi oleh Allah? Dengan kata lain, ini anak makin lama makin bandel supaya makin dikasihi. Apa betul begitu? Nah, orang tua bisa jawab ya. Yang orang tua bisa jawab. Yang belum jadi orang tua nanti bakalan bisa jawab. Nah, anak-anak, perhatikan ini baik-baik. Bukan berarti dalam kehidupanmu kau bisa melakukan kesalahan, lepas kesalahan supaya terus dikasihi, dapat perhatian dari orang tuamu. Kebalik gitu. Itu logikanya kebalik. Jangan diikuti logika itu. Ayat 2. Jangan berpikir seperti itu. Wah, udah jelas tuh. Jangan berpikir seperti itu. Secara rohani kita sudah mati bersama Kristus, berarti kita juga sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Tentu kita tidak bisa terus hidup dalam dosa seperti sebelum mengenal Kristus. Artinya, ketika kasih Tuhan itu diberikan tanpa syarat, kitanya juga harus bertumbuh. Amin. Jangan kemudian kita tetap berkubang di dalam dosa. Oh ya, saya terima kasih Tuhan, amin. Tapi habis itu bikin dosa lagi. Ujung-ujungnya supaya apa? Supaya saya tetap diperhatikan oleh Allah. Enggak gitu. Logikanya apa? Kalau engkau sudah bertumbuh dalam kasih Kristus, harusnya engkau juga bertumbuh, berbuah, menghasilkan pertobatan, menghasilkan perbuatan baik, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti gara-gara kita berbuat dosa terus akhirnya kita dikasihi Tuhan. Salah. Itu namanya caper. Tahu caper? Cari perhatian. Nah, kalau bahasa sekarang apa namanya? Carmuk, bukan ya, carmuk mirip-mirip lah, tapi ada tuh dibilangnya, saya lupa deh kalimatnya. Kita lebih banyak cari perhatian Tuhan. Kenapa? Kurang dikasihi kah oleh Tuhan? Ya, kita dikasihi oleh Tuhan sama rata. Sorry to say ya, tidak ada anak spesial di mata Tuhan. Tidak ada anak spesial di mata Tuhan. Orang tua bisa lakukan itu.
Orang tua bisa punya anak banyak dan ada satu yang paling spesial di mata dia. Tapi apa yang dikatakan spesial oleh si bapak beda dengan apa yang dikatakan spesial oleh si ibu. Contohnya apa? Itu Yakub dan Esau. Ya, dipandang oleh Ishak, siapa yang jadi anak favorit? Esau. Kenapa Esau paling difavoritkan? Karena dia pintar masak kesukaan bapaknya. Nah, ini resep ya. Cewek-cewek kalau mau cari cowok yang kalau mau cari cowok yang baik atau apa, kalau mau cari perhatian dia, cari tahu dia suka makan apa. Coba usahakan bisa masak masakannya yang paling enak. Tuh. Tapi kalau ini kalau ibu-ibu atau si Ribka istrinya Ishak, dia lebih favoritkan siapa? Yakub. Kenapa Yakub paling difavoritkan? Karena dia suka bantu di rumah. Ibu-ibu kan kalau ngerjain rumah sendirian capek kan? Soalnya kemarin ada yang ngomong gitu. Di sini nyapu, di sana nyapu, di luar nyapu, di mana-mana nyapu, pokoknya nyapu mulu. Capek. Ya iya memang capek. Makanya kalau ada yang bantuin, wah itu difavoritkan banget ya nah. Ayo ibu-ibu ngaku aja, ya kan? Tapi kalau anaknya nggak mau bantuin, kalau anaknya nggak mau bantuin gimana? Kita marahin. Kenapa nggak mau bantuin gini-gini? Kadang-kadang kita maunya memberikan kasih yang tanpa syarat, tapi kitanya dongkol sendiri gara-gara kita tidak dapat apa yang kita mau. Berarti kasihnya syarat dong, ada syaratnya dong. Ya. Inilah sulitnya. Manusia bisa memfavoritkan anak, tapi bagi Tuhan tidak ada anak yang favorit. Lalu Anda mau bikin dosa sebanyak mungkin supaya Anda jadi anak favoritnya Tuhan. Maaf ya, gak ada kayak gitu berlaku. Sorry, saya kasih tahu nih, tidak ada kayak itu caranya. Karena manusia tidak ada satupun yang lebih spesial di mata Tuhan. Tidak ada. Kita semua sama. Sama. Kita dikasihi oleh Tuhan sama. Contoh gampangnya apa? Hari ini puji Tuhan matahari bersinar. Tapi perhatikan, matahari bersinar hanya untuk orang baik atau orang jahat juga? Semua orang. Kalau Tuhan bisa memberikan matahari yang segratis itu kepada kita, Tuhan berikan kasih-Nya kepada kita, itu begitu caranya. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah semua orang diselamatkan? Nah itu belum tentu. Kenapa? Karena walaupun dia menerima kasih Tuhan, belum tentu dia diselamatkan kalau dia belum percaya Tuhan Yesus. Amin. Jadi jelas ya. Meskipun Ia tetap mengasihi kita walaupun kita telah berbuat salah. Setiap kesalahan kita tetap membawa pengaruh dalam hubungan kita dengan Dia. Jangan pernah berpikir karena kita dikasihi oleh Tuhan kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tidak. Karena kesalahan dan dosa kita membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kasih-Nya tetap mengikuti kita. Kitanya yang menjauh dari Tuhan, tapi kasih-Nya mengikuti. Paham maksudnya? Kalau ini dulu kita suka main apa, kejar-kejaran ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, zaman anak sekarang mah nggak ada main kejar-kejaran. Kita dulu main kejar-kejaran, benteng apa segala macam ya kan. Nah, kita ngejarin orangnya. Sama, kasih Tuhan mengejar kita walaupun kita yang menjauh dari Tuhan. Itu uniknya.
Allah kita. Allah kita mengasihi kita, mengejar kita, walaupun kita masih berbuat salah. Tapi bukan berarti lalu hubungan kita baik-baik aja sama Tuhan. Enggak. Kita harus tetap datang kepada Dia, minta ampun dari Dia. Dan Dia akan menyucikan kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kasih Tuhan, kita juga harus menerima disiplinnya Tuhan. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayatnya yang kelima sampai 11. Janganlah melupakan nasihat Tuhan yang menyebut kita semua sebagai anak Allah. Katanya, anakku, janganlah pandang enteng didikanku, disiplinku, teguranku, dan janganlah berkecil hati ketika aku menegurmu, sebab aku mendidik setiap anak yang aku kasihi. Dan, nah ini katanya yang paling gak enak ini, mencambuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Aduh, sakit. Jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa Surgawi, ingatlah bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anaknya. Wajar saja seorang ayah mendidik anaknya sendiri, bukan? Justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Tuhan, itu berarti kamu bukan anaknya yang sah. Karena semua anak Allah pasti dididik oleh Allah. Sebagaimana ayah kita di dunia ini pun tentu mendidik kita, dan kita menghormati ayah kita sendiri, maka sudah sepatutnya kita tunduk kepada Allah lebih lagi, sebab Dialah Bapa rohani kita. Dengan bertekun menjalani didikannya, kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Dengan bertekun menjalani didikan Tuhan, disiplin Tuhan, maka kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, disiplin Tuhan itu seperti orang tua mendisiplin anak supaya hidupnya berlaku benar. Mengasihi dan menghargai anak-anak kita tanpa syarat tidak berarti kita menyingkirkan semua aturan, semua norma, sehingga kita memberikan izin kepada mereka untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Sebagai orang tua, tentu Anda tidak mengizinkan anak Anda mencuri, bukan? Ya kan? Sebagai orang tua, tentu Anda tidak mengizinkan anak Anda untuk, ini kata kasarnya ya, membunuh orang lain, kan? Nah, tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau sampai perkataan kita saja sudah menghancurkan orang lain, itu sama saja juga dengan kita membunuh. Tuhan Yesus loh yang bilang, apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskanmu. Wah, hai, gak enak. Oleh karena itulah Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita. Kalau salah, tegurlah, ya. Tapi tegur dalam kasih Tuhan. Itu gimana caranya? Tegur dalam kasih Tuhan itu gimana ya caranya? Misalnya Anda melihat terjadi sesuatu gitu, lalu Anda mau tegur orang ini, tapi tegurnya dengan kasih, itu gimana caranya? Tegurnya baik-baik, gimana caranya? Tadi dengan sopan dan hormat, artinya tetap mengasihi. Ya, saya menegur ini karena kasih loh ya. Saya menegur ini karena saya mengasihi Anda. Ini yang orang Indonesia paling susah lihat. Beneran loh. Kenapa? Kalau dulu orang tua kalau tegur itu pakai satu alat. Alatnya apa? Oh, semua punya alatnya masing-masing pasti. Ada yang alatnya gesper, ada yang alatnya rotan, ada yang sapu lidi, ada yang buat tepok kasur itu ya. Nah, ada apa lagi? Macam-macam kan?
Mulut, mulut biasanya ini cubit, ya. Oke. Masing-masing punya alatnya. Tapi itu kan alat untuk menegur kan. Kita paham ya. Bukan untuk membenci. Cuman anak terimanya apa? Dibenci. Kenapa? Karena dilukai. Nah, ini jeleknya pendidikan kita di Indonesia adalah kita tidak memberitahu kenapa alasannya kita lakukan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kita lakukan karena kita marah. Kamu nih anak kurang aja, langsung keluar ke surga. Nggak perlu ayu langsung buat dah kena. Ngerti kan maksudnya? Kita bereaksi karena marah. Reaksi itu apakah disiplin atau bukan? Itu pertanyaannya. Kalau reaksinya adalah karena marah, saya ragu itu jadi disiplin. Itu lebih kepada apa? Saya keluarkan unek-unek saya kepada anak saya. Gitu maksudnya. Hati-hati. Yang kayak gitu tuh menimbulkan luka yang besar. Puji Tuhan, zaman sekarang mungkin sudah ya tepokan kasur untuk kasur, sapu lidi ya buat nyapu-nyapu. Jadi ditaruh pada tempatnya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi gara-gara kemarahan kita sendiri dan mengambil alat yang bukan alatnya dipakaikan untuk menghukum. Jadi disiplin itu dipakai sebagai alat hukuman. Nah ini yang paling gak enak. Dan kita sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, pahami ini. Kadangkala memang orang tua suka kelewatan. Suka kelewatan. Tapi kalau anak-anak mau menerima ini sebagai didikan, menerimanya sebagai satu teguran buat saya jadi orang yang lebih baik. Memang berat, memang sulit untuk langsung bisa menerimanya, enggak gampang. Tetapi belajarlah untuk melihat bahwa di balik itu semua ada satu nasihat yang mau diberikan. Jadilah anak yang baik. Jadi anak yang baik, gak usah jadi anak yang nurut dulu, jadi anak yang baik. Nah, walaupun sulit, walaupun berat, walaupun sakit, tapi ingat itu, di balik semuanya ada maksud Tuhan untuk mengajar anak-anak. Jadilah anak yang baik. Disiplin itu sakit, memang sakit. Disiplin itu berat, memang berat. Dan saya mau jemaat LGC mengerti hal ini. Mengikut Tuhan itu adalah mengikut dengan disiplin. Amin. Mengikuti disiplin Tuhan dengan patuh, dengan taat. Jangan kemudian kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau dong hari ini jangan didisiplin. Hari ini saya gak mau berdoa, boleh gak Tuhan? Tuhan hari ini saya mau makan langsung semuanya, saya gak usah mengucap syukur. Beres kan Tuhan, gak buang-buang waktu ya. Tuhan kalau bisa hari ini saya gak usah baca ayat Alkitab lah, gak usah ada ayat emas hari ini Tuhan. Udah, saya libur aja dulu ya. Untung aja Tuhan gak balas. Boleh gak? 5 menit aja aku ambil oksigenmu, boleh gak? 5 menit aja aku ambil oksigenmu, boleh gak? Untung Tuhan gak balas gitu ya. Walaupun kitanya suka nakalan tanda petik, tapi Tuhan masih mengasihi kita gak? Masih. Itulah kasih Tuhan yang tanpa syarat. Nah,
Itulah kasih Tuhan yang tanpa syarat. Tetapi tanpa syaratnya Tuhan itu sengaja dimaksudkan supaya kita sadar diri. Sadar diri, bertobat, jangan ulangi lagi. Baru-baru ini saya baru mengajak satu orang untuk bertobat, mengaku di hadapan Tuhan, dan orangnya itu ikut lewat online. Ya, saya bawa dalam doa penyerahan kepada Tuhan, dan dia ikut. Ya, dia punya rasa bersalah dalam diri dia. Ada rasa bersalah yang besar dalam diri dia. Tapi kemudian saya bawa dia dalam pengertian tentang kasih Tuhan. Saya bawa dia dalam pengertian tentang kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan kemudian saya tutup dengan doa. Kita berdoa bersama-sama, minta ampun dari Tuhan, dan Tuhan mensucikan. Baru-baru ini, 1 minggu belakangan ini, puji Tuhan, itu jadi satu momen saya untuk bisa berkata, Tuhan terima kasih. Ada disiplin yang Tuhan ajarkan kepada saya, sehingga saya bisa mengajarkan disiplin ini kepada orang lain. Anda juga seperti itu, didisiplin oleh Tuhan supaya Anda bisa menjadi contoh buat yang lain. Mengenal kasih Tuhan, mengenal kasih yang tanpa syarat. Haleluya. Nah, saya mau berikan sebuah pertanyaan. Nah, kalau pertanyaannya dari saya, atau mungkin ada yang mau bertanya. Kalau pertanyaannya dari saya agak berat nih. Tapi nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan, Mas Bayu. Terima kasih Pastor untuk kesempatannya. Bentar, diambil dulu. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, lanjutan dari bulan kemarin ya. Iya. Menyenangkan. Ada 2 respon dan 1 pertanyaan sih. Oke. Yang pertama, tadi kan temanya itu meniru kasih Tuhan gitu. Berarti ini kan bukan istilahnya apa ya? Meniru itu tidak sama. Kita berada di bawahnya. Kita nggak sesempurna kasih Tidak Tuhan. sesempurna itu, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengasihi itu kita kan nggak mampu ya tadi, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Dan pas, bukan berarti memampukan itu kita tidak tanpa didikan yang baru saja disampaikan. Betul. Nah, dalam menghadapi mengasihi ini, kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang akan menguji kita bagaimana kita mengasihi. Nah, itu tuh juga bukan hal yang mudah. Dan setiap orang punya respon maupun beda-beda ya. Ininya beda-beda gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Jadi dalam waktu mengerti cara mengasihi juga berbeda sesuai dengan tingkat pertumbuhan orang ini. Itu juga. Nah, lalu kan kita diuji ya, kita dididik gitu. Nah, kalau tadi kan Pastor memberikan dari sisi bagaimana kita. Tapi yang mau saya tanyakan, bagaimana respon kita saat kita diperhadapkan dalam ujian atau didikan Tuhan. Oke. Respon kita. Responnya kita. That's good. Terima kasih Pastor. Iya. Saya ingat ayatnya di mana. Sebentar. Ada satu ayat yang mengatakan begini. Oleh karena itu tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau nggak salah ada di Mazmur apa? Itu bisa dicari di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu jelas sekali berbicara kepada kita. Tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika Tuhan sedang mendidik kita, respon kita yang seharusnya adalah kita tunduk kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan mendisiplin kita, ikuti disiplinnya Tuhan. Nah, disiplinnya ini memang menjadi sebuah pertanyaan. Dari mana kita tahu ini disiplinnya Tuhan? Kalau kita tahu kita sudah berbuat salah,
barulah kita menyadari bahwa ini disiplin dari Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya itu adalah disiplin Tuhan. Kenapa? Karena setiap dosa, setiap pelanggaran itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu adalah bagian dari disiplin Tuhan untuk menolong kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Paham maksud saya? Jadi waktu kita ikuti saja prosesnya, ikuti konsekuensinya, jalani dulu, usahakan untuk memperbaikinya, maka disitulah kita sedang bertumbuh, taat kepada Tuhan, taat kepada didikan Tuhan. Dan kita ngerti sekarang, oh yang ini yang benar, ini yang salah. Ya, tundukkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, udah ketemu. Gimana? Oh, 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 6. Apa dibilang situ? Nah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu caranya kita, satu-satunya cara kita merespon didikan Tuhan. Oke. Nah, ini yang kita perlu banyak kali menyadari begini. Seseorang tidak akan bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat kalau dia tidak menyadari bahwa dia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Dia harus tahu dia dalam posisi yang salah di hadapan Tuhan. Dia sedang menjauh dari Tuhan, tapi dia nggak sadar. Nah, itu yang bahaya. Begitu dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah menjauh dari Tuhan, dia menjauh dari kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap mengejar dia. Begitu dia sadar, iya saya yang salah di sini, barulah dia menghadap kepada Tuhan, dan di situ proses disiplin mulai terjadi. Oke. Berikutnya apa yang terjadi? Itu adalah proses disiplin Tuhan. Bakalan dicaci maki lah, oke, tetap rendahkan hati. Ya, bakalan dihina-hina dan segala macam, tetap rendahkan hati. Bakalan ditegur habis-habisan, tetap rendahkan hati. Tapi ingat ya, kalau itu sudah dia akui dirinya salah di hadapan Tuhan. Kalau enggak apa? Konsekuensi apapun yang mengikuti, dia akan katakan, ini gara-gara dia sih, ini gara-gara si itu sih, ini gara-gara ini sih, gara-gara apalagi HP sih, nah, macam-macam nanti. Ya, can never happen. Disiplin Tuhan tidak akan terjadi kalau terus menyalahkan. Begitu orangnya sadar, barulah disiplin Tuhan bisa terjadi. Sama aja kayak anak itu dihajar gitu ya misalnya, tapi nggak pernah sadar-sadar. Wah, mau bagaimanapun juga, mau berdarah-berdarah kayak apapun juga, ya tetap nakal. Ya. Tapi kalau dia tahu, dia sadar hatinya yang salah di mata Tuhan, ya sudah. Oke, nah ini pertanyaan saya nih berikutnya. Agak berat. Ada ungkapan begini, hate the sin but love the sinner. Ungkapannya gini, benci dosanya tapi kasihi orangnya. Itu alkitabiah gak sih? Ayo. Alkitabiah enggak? Kenapa? Kalau dibilang alkitabiah kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu. Salah satu kasus Tuhan Yesus nggak ngelempar bahkan berzina. Oke. Yang dilaporkan. Oke, ya Tuhan Yesus membenci dosanya sehingga membenci dosanya. Peringatan jangan lagi melakukan dosa sehingga. Ya, oke. Alright. Nah, itu alasannya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin, benci dosanya tapi kasih orangnya. Ada yang bilang mungkin enggak alkitabiah, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ini perdebatan panjang juga gitu. Tapi saya mau kasih versi singkatnya aja. Ya, Anda bisa memilih. Karena nggak ada yang benar satu sama lain, nggak ada yang paling benar, enggak. Ya. Semua masing-masing punya porsinya. So, apalagi? Ada lagi nggak yang bilang ini nggak alkitabiah misalnya?
Ada yang mungkin bilang nggak alkitabiah, silakan. Kasihi orangnya, benci dosanya. Agak jauh sih dari situ, tapi bukan ke situ sih. Ada yang mungkin bilang nggak alkitabiah? Seorang pengkhotbah bernama R.C. Sproul yang nggak tahu saya masih hidup apa enggak dia, udah meninggal. R.C. Sproul mengatakan begini, itu nggak alkitabiah. Kenapa? Karena yang dihakimi adalah orangnya, bukan dosanya. Oke, maksudnya gini. Dalam pengadilan tahta Kristus nanti, gitu ya, yang dihakimi itu orangnya apa dosanya? Perbuatannya. Jadi satu kan harusnya. Ya kan? Orangnya dengan perbuatannya harusnya jadi satu dong, nggak bisa dipisah-pisahkan dong. Masa tangan gerak sendiri nyuri? Ya kan? Contoh. Masa kaki gerak sendiri nendang orang lain? Wah, saya nggak bisa kontrol nih. Tremor. Jangan salahin saya dong. Masa gitu? Ya kecuali dia tremor ya. Tapi kalau tremornya sengaja gitu, wah, sorry bukan ini tangannya. Masa mau dipisahkan? Secara normal manusia dan perbuatannya tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika penghakiman Tuhan datang, penghakiman itu berlaku untuk orangnya. Ya, perhatikan di sini. Dosa udah pasti itu ujung-ujungnya kepada maut. Orangnya yang mengikuti perbuatan berdosa itu yang dibawa ke arah maut. Tetapi kasih Tuhan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa, supaya kita nggak dibawa ke arah maut, tetapi dibawa kepada kehidupan kekal. Ngerti maksudnya? Kayak magnet, tarik menarik gitu. Kemarin ini ada yang sempat jatuh gitu, terus mau pegang magnetnya yang lebih gede, saya pegang magnetnya yang lebih kecilan. Pertama kali waktu saya coba ini, karena kutubnya sama, jadi tolak-menolak. Kok nggak bisa? Oh ya, ini magnet. Saya balik. Begitu saya balik, tiba-tiba, puji Tuhan nggak kena tangannya. Toto, pak gitu, kencang banget gitu. Kaget kami dua. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa. Nah, itu magnet seperti itu. Dosa menarik kita. Dosa kan ujungnya kepada maut, menarik kita kepada maut. Tetapi Kristus memutuskan dosa itu oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Memutuskan dosa itu sehingga kita dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi penghakimannya adalah ketika orang itu sudah bertobat, dia mengikut Tuhan. Itu penghakimannya terjadi atas dia karena perbuatan dia mengikut Tuhan, dia dibenarkan. Tapi kalau dia tetap mengikut kepada dosa, maka perbuatannya itulah yang mendorong dia masuk kepada penghukuman kekal. Tapi tadi benar, alkitabiah dan bisa juga tidak alkitabiah. Karena apa? Pemikirannya tergantung kepada apa yang kita sedang bicarakan. Satu, apakah ini kita bicara tentang penghakiman? Nah, kalau kita bicara tentang penghakiman, tentunya tidak alkitabiah. Karena perbuatan kita tidak bisa dipisahkan dari kitanya sendiri. Tapi kan pada saat Tuhan memisahkan, menjadikan kita itu baru, di situ justru letak alkitabiahnya. Iya, disitulah letak alkitabiahnya. Orangnya tidak lagi melakukan dosa, iya. Dosanya dipisahkan, jadi dosa iya. dibenci, iya. dibuang, tapi orangnya dikasih. Iya. Betul. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau bukan bicara dari sisi penghakiman, ya sudah, kita lakukanlah itu. Tapi hanya Kristus, karena hanya Tuhan yang bisa lakukan Tuhan tidak bisa mengasihi orang yang membenci dosanya, nggak bisa. Karena apa? Tuhan sendiri tahu kedalaman hati kita.
Tuhan sendiri tahu niat hati kita. Jadi walaupun kita berbuat baik, tapi ujung-ujungnya adalah hati kita salah di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Susah. Karena hanya Tuhan yang bisa. Tapi kita kan nggak tahu. Oleh karena itu, walaupun dia sudah berbuat salah, kita tetap mengasihi dia. Kita nggak suka dengan dosanya, tapi kita tetap mengasihi dia. Contoh, ini misalnya dalam kehidupan penyelewengan seksual yang terjadi belakangan ini. Kita tidak melegalkan gara-gara ini. Kita tidak melegalkan perkawinan sejenis gara-gara ini. Kalimat ini diucapkan sebenarnya oleh Agustinus, seorang bapak gereja bernama Agustinus. Kalimatnya agak sedikit beda, tapi kalimatnya begini: dengan kasih kepada manusia dan kebencian akan dosa-dosa, with love for mankind and hatred for sins. Jadi kita mengasihi manusianya, tapi kita nggak suka gaya hidupnya yang kayak gitu. Makanya kita tetap mengasihi dia, tetap baik sama dia, tetap oke sama dia, tetap terima sama dia. Tapi begitu kita dibawa kepada perkumpulannya yang aneh-aneh gitu, misalnya kita bilang, oh sorry, saya nggak bisa ikut. Paham maksud saya? Kalau bicara dari konteks pertemanan, nggak apa-apa, jalan aja. Artinya benci dosanya, kasihi orangnya. Tapi kalau konteksnya penghakiman nanti, Tuhan sendiri yang punya kewenangan itu. Makanya Tuhan tidak mau membenci dosa, tapi mengasihi orangnya, karena jadi satu. Tuhan mengasihi kita, tetapi waktu penghakiman sudah berakhir. Itu semua. Yang tanpa syarat di hadapan Tuhan udah lagi bukan tanpa syarat lagi, sudah bersyarat. Syaratnya apa? Percaya Tuhan Yesus 1-3. Hidup sungguh-sungguh dalam didikan Tuhan enggak? Tadi kan kita sudah baca, kalau kita tekun dalam didikan Tuhan, kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu loh. Oh, pastor berarti kalau John Calvin bilang saved by grace alone gitu. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia saja. Iya betul. Tapi saya katakan nggak lengkap. Sorry ya, John Calvin ini nggak lengkap. Karena kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan disiplin mengikuti perintah Tuhan. Kalau Anda punya es batu, terus Anda bawa kemana-mana, es batunya mencair apa masih tetap jadi es batu? Mencair. Caranya supaya Anda bisa tetap punya es batu adalah apa? Kalau Anda pergi kemana-mana, Anda harus bawa termos. Dia harus tetap ada dalam termos. Keselamatan diberikan kepada kita, tetapi kita tetap harus ada dalam kasih Tuhan, dalam didikan Tuhan, supaya keselamatan itu tetap awet. Paham maksudnya? Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu gara-gara kita gak mau dididik oleh Tuhan. Bisa. Tapi sekali lagi, kasih Tuhan mengejar kita. Walaupun kita sudah mendukakan Tuhan, tapi kasih Tuhan kembali mengejar kita supaya kita bertobat lagi. Cuma jangan jadi kayak tomat ya. Apa tomat? Kayaknya kita perlu buat satu simbol sendiri gitu ya. Jangan tomat lah. Ya. Tapi ya itu intinya jangan jadi orang tobat gitu. Itu artinya kita tidak hidup dalam didikan Tuhan. John Calvin benar, tapi tidak lengkap. Makanya saya bilang, jangan hanya berpatokan kepada satu doktrin saja. Coba perhatikan yang lain. Karena ini semua satu kesatuan yang utuh. Oke, pertanyaannya berat kan? Nah, makanya jangan suruh saya yang nanya. Kalau saya yang nanya nanti saya kasih pertanyaan yang berat. Tapi ini penting
untuk Anda mengingat kasih Tuhan tanpa syarat. Tapi keselamatan ada syaratnya. Amin. Nah, kalau kita mau sampai kepada kehidupan yang kekal, syaratnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nomor 1. Yang kedua, hidup dalam didikan Tuhan, disiplin Tuhan. Kita hidup di situ. Seperti es itu tetap awet ada di dalam termos, demikian pula kita tetap mempertahankan keselamatan Tuhan ketika kita tetap dididik oleh Tuhan. Amen. Gampang ya sebenarnya penggambarannya, tapi ngertiinnya berat. Ya, gak apa-apa. Terus dalam pertemanan kita, kasihi sesama kita, tapi jangan ikuti gaya hidupnya. Jangan ikuti gaya hidupnya. Udah tahu gaya hidupnya gak benar, jauhin itu. Tapi tetap datengin dia, doakan dia, tetap kunjungi dia. Nah, kalau misalnya orang itu dalam posisi penghakiman, Tuhan sendiri tahu menilai manusia. Oleh karena itu dia tidak bisa katakan, oh dia dibenarkan walaupun tindakannya salah. Gak bisa. Walaupun tindakannya berdosa dia dibenarkan. Gak ada lagi kayak gitu. Dalam konteks penghakiman, Tuhan memisahkan. Tuhan pisahkan mana yang domba, mana yang kambing. Ya kan? Ada ayatnya kan? Saya gak ngomong sembarangan loh. Ada ayatnya. Bahkan pada waktu penghakiman, ilalang dan padi itu akan dipisahkan. Yang padi itu akan menghasilkan, yang kemudian ilalang itu akan dibakar. Habis. Padi dipanen, ilalang habis dibakar. Nah, itulah kasih Tuhan seperti itu. Nanti kita akan bahas minggu depan mengenai kasih Tuhan yang mau berkorban. Ya, sacrificial love, mau berkorban. Nah, ini yang saya mau bawa ini langsung dalam kehidupan sosial nantinya. Karena banyak orang yang sudah berkorban tapi tidak pernah itu dianggap sebagai kasih. Ya, menarik ini kalau bahas mengenai ini besok minggu depan soal itu. Baik, kita sudah selesai dengan pembahasan kita tentang unconditional love. Dan saya berdoa supaya kasih Tuhan yang tanpa syarat ini terus kita nikmati dalam hidup kita. Ingat, didikan Tuhan adalah bukti Dia mengasihi kita. Kalau Dia tidak mendidik kita, hati-hati. Itu tandanya kita, kalau kata bahasanya Ibrani tadi katakan, kita bukan anak yang sah. Kita ini anak sembarangan kalau katanya Ibrani dalam terjemahan yang lain. Tetapi kita bukan anak sembarangan, bukan? Kita anak-anak yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, terimalah didikan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan refnya tadi, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada, selalu mengejar kita. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, pengorbanannya yang menyembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Ingat Yesus, kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuh
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Sambil kita akan nanti mengikuti perjamuan kudus, unsur-unsur perjamuan ini akan dibagikan. Mari kita bersama-sama mengingat akan kasih-Nya yang Dia berikan kepada kita. Mengingat betapa besarnya pengorbanannya kepada kita. Haleluya. Mari silakan dibagikan. Haleluya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya buat kita. Dan pagi ini lambang perjamuan Tuhan yang kita pegang menunjukkan dengan jelas betapa besar kasih Tuhan. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang menolong kita untuk melihat betapa besar kasih-Nya buat kita. Betapa besarnya kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pelemahan yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Anda untuk menundukkan kepalamu, memejamkan matamu. Apa yang Tuhan tunjukkan di sini adalah kasih-Nya yang tidak bersyarat. Unsur perjamuan ini menunjukkan kepada kita kasih Tuhan tanpa syarat. Dia mengampuni kita tanpa syarat. Ada satu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada kita pagi ini. Maukah engkau mengampuni sesamamu walaupun dia sudah berbuat salah? Seberat apapun pelanggarannya, maukah engkau mengampuni dia? Saya tidak berbicara untuk kita bisa langsung berbaikan dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang pertama kali yang harus kita lakukan, bisakah kita mengampuni dia? Kalau Anda merasa sulitnya luar biasa karena betapa besarnya luka yang engkau derita karena perbuatannya, pagi ini
kasih-Nya yang tanpa syarat Dia berikan juga kepada kita. Dia mau mengobati hati kita yang terluka. Dia mau mengobati luka di dalam hati kita yang begitu berbekas. Yang kalau disinggung sedikit namanya kita sudah langsung marah. Tapi pagi ini Tuhan mau mengobati itu. Dia berikan tanpa syarat. Kalau Anda merasa sulit untuk mengampuni, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku di hadapannya. Saya berikan waktu 1-2 menit ini untuk Anda mengakui di hadapan Tuhan kesulitan Anda untuk mengampuni sesamamu. Akui di hadapan Tuhan. Pada malam itu, sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Dia mengambil roti. Dia pecah-pecahkan roti itu. Dan Dia katakan kepada para murid, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu, bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Inilah tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Makanlah ini, terimalah ini. Ingatlah ini. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga sesudah makan Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan Dia katakan kepada para muridnya, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Inilah bukti kasihku bagimu. Darahku dicurahkan bagimu. Minumlah, terimalah ini. Terimalah kasih Tuhan yang memampukan kita untuk juga bisa mengampuni sesama kita. Karena dengan darahnya Dia mengampuni kita. Dalam darahnya ada perjanjian yang baru yang Dia berikan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diampuni dosanya dan dia menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, terimalah dengan iman dan percayalah engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Dan percayalah, Tuhan juga memberikan kekuatan kepadamu untuk mengampuni sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Pagi ini, mari kita berdoa untuk orang yang sudah menyakiti hati kita. Berdoa untuk mereka yang sudah membuat kita luka. Katakan, Tuhan, aku ampuni dia. Tuhan, aku ampuni dia. Sebesar apapun yang dia sudah perbuat, sebesar apapun perkataan yang sudah menyakitiku, lukaku yang begitu dalam, aku mengampuni dia. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan atas orang yang sudah menyakitiku.
Aku lepaskan pengampunan atas mereka yang sudah melukai aku. Aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Karena aku menerima pengampunan dari Tuhan tanpa syarat, maka biarlah kasih Tuhan meliputi aku, dan aku melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa syarat. Kami diingatkan kembali untuk mau mengampuni sesama kami. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap kami yang terluka. Kiranya kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu manis, mengobati hati kami yang terluka, memulihkan kami di dalam penyerahan diri kami kepada Tuhan. Pulihkanlah kami, pulihkanlah anak-anak-Mu Tuhan, pulihkanlah mereka dari keadaan hati mereka yang terluka. Sebesar apapun lukanya, Engkau Allah yang sanggup mengobati hati kami. Oleh karena itu kami terima kasih Tuhan yang mengobati setiap luka dalam hati kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. I guess we needed that. Saya rasa kita perlu itu. Waktu heavy, berat, tapi kita perlu itu. Kenapa kita perlu lakukan itu? Karena kita mau melangkah maju di dalam Tuhan. Jangan sampai kita bawa excess baggage ya. Jangan sampai kita bawa beban yang kita seharusnya sudah tinggalkan. Jangan. Kita maju dengan kelegaan. Amin. Amin. Beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ini sudah masuk Desember, sudah kelihatan pohon. Ya kayak gitu, nggak apa-apa ya. Ini namanya pohonnya kesederhanaan. Pohon dengan kesederhanaan. Ya beginilah. Tapi lucunya pohon dalam kesederhanaan ini berbunga. Unik ya, unik banget gitu. Nggak ada daunnya, nggak ada apa, tapi berbunga gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa deh, bagus. Udah gitu bercahaya pula. Jadi terang. Bagus. Jadi terang gitu ya. Nggak apa-apa. Terus ada rumah-rumah, ya bagus nih. Sudah terhiasi dengan baik. Ya nanti masih ditambah sedikit-sedikit. Kayaknya tiap minggu ditambah lagi. Nah, kayaknya kita nikmati hiasannya sampai bulan Desember tahun depan. Thank you untuk yang sudah bekerja semalam sampai jam 10-an ya, sampai setengah 11. Ini juga masih belum kelar semua, tapi gak apa-apa, puji Tuhan. Apalagi ya, kita ada perayaan Natal kita tanggal 20, jangan lupa jam 10 pagi ya di JIS, di lapangan JIS. Langsung di sana mulai acaranya jam 10. Kalau ada yang mau ikut, tolong beritahu ke Debbie ya, supaya nanti di list ya. Kalau Anda mau ikut silakan, cuma nanti jalannya agak jauh sih kadang-kadang. Gak apa-apa, kalau memang kuat oke, gak apa-apa. Tapi kalau memang agak susah, agak berat, ya udah didoakan saja. Karena ini pelayanan kita kepada mereka, ya khususnya ini anak-anak mudanya. Karena kita mau melakukan satu gebrakanlah dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Ya, kita mau banyak melakukan pelayanan misi ini benar-benar nyata ya.
tahun depan saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan istri, kita perlu buat pelayanan ini self-sustaining, artinya betul-betul bisa menopang pelayanan ini. Jadi dengan mungkin rencana yang kita masih terus susun, kita perlu adakan meeting-meeting dengan para leaders. Please, kalau bisa kita atur waktunya supaya kita bisa ketemu, kita bisa meetingkan sama-sama apa yang harus kita lakukan dengan pelayanan LGM. Ya, pelayanan LGM adalah pelayanan yang lebih bisa diterima kepada masyarakat karena tidak mengedepankan tentang sosok kekristenannya, gerejanya, tetapi lebih mengedepankan tentang pribadi Kristus, karakter Kristus. Itu yang kita kedepankan. Dan rencananya kita akan bisa masuk kepada company-company kah, ya. Kita akan bicara tentang karakter building kah. Bahkan kemarin saya dapat berita bagus juga bahwa orang-orang di sekitar sini baru tahu kalau ada gereja, dan ada yang bertanya, ada pelayanan kantor enggak? Ya, ada pelayanan kantor enggak? Kalau memang mau, ya kita akan datang ke kantornya dan kita adakan pelayanan kantor di tempat mereka. Ya, kalau memang nggak bisa ya di tempat ini. Tapi kalau memang mereka mau, kita datang ke tempat mereka, kita adakan ibadah di situ. Mungkin 1 jam aja cukup. Dan kita akan adakan bersama-sama di situ. Nah, di situ kita akan bicara tentang karakter building juga. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tahun depan kita perlu banyak berusaha. LGM ini berbeda karena kita akan masuk juga di dalam pengembangan usaha dari jemaat juga. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita akan berdoa terus, kita akan susun rencananya, kita buat sebaik-baiknya. Jemaat yang mau ikutan oke. Ya, karena jemaat juga nanti akan diuntungkan. Ya, ini kelebihannya kita. Ya, kelebihannya kita bisa lakukan banyak hal dengan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan, dan LGM ini adalah salah satunya yang Tuhan sediakan. Kalau di tempat lama kita nggak bisa bikin itu, kepentok dengan gereja, tidak ada sarananya yang bisa kita langsung keluar gitu kita adakan. Tapi LGM sudah sah, diakui oleh negara juga, betul kan? Beliau yang ikut mengurus sampai selesai. Pokoknya ini bisa kan? Siap. Bisa ya, siap. Nah, jadi LGM nanti dimasukkan dalam YPPK sebagai salah satu usaha dari jemaat atau gereja lokal untuk mengembangkan diri, untuk melayani, untuk menginjil, macam-macam kita akan pakai LGM. Ya, paling nggak kita akan lakukan satu hal dulu, ya, pengembangan karakter diri. Ya, nanti bersama dengan itu ada pengembangan dari ekonomi jemaat. Oke, banyak hal. Tuhan tolong, leaders tolong ya. Kenapa? Langsung aja. Ada mic-nya, Bu. Langsung aja. Ya, ini ada tawaran dari Ibu Christine. Kalau ada acara Jakarta Christmas Market, yang di situ kita bisa caroling. Acaranya tanggal 20 Desember sampai 5 Januari. Nah, sampai 5 Januari ya. Jadi kita bisa pilih tanggalnya itu kapan. Sekalian promo apa yang kalian punya dari program kalian. Jadi nanti kita caroling di MRT station. Jadi format kecil, mungkin seperti vokal group, mungkin dari anak-anak juga bisa, dari yang dewasa juga bisa, dan dibilangnya bahwa format kecil. Dari tanggal 20 sampai 5 Januari, boleh pilih tanggal. Ya, kalau bisa kita 2-3 kali gitu, boleh juga kan? Boleh, ya oke lah. Nah, ada kesempatan gimana kita bisa melayani, dan di saat yang sama kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan kita, LGM. Ya, kalau di masyarakat kita bilangnya LGM ya, tapi kalau orang sudah dalam lingkungan Kristen dan mereka mau di gereja, ya kita sebutnya LGC. Ya,
pada masyarakat luas, daripada mereka bilang oh kegerejaan terus gitu ya, kekristenannya, jadi agak-agak ada gap gitu nanti takutnya. Tapi kalau kita bilang oh ini pelayanan kita untuk menolong sesama, itu lebih mudah. Pastor, mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan. Ini suatu event yang bagus, karena jujur saya kemarin antar istri ke tempat ngajar. Saya lihat di stasiun itu ada anak-anak muda yang ngamen lagu-lagu Kristen ya, lagu Christmas. Dan saya kebetulan mampir ke situ. Ini salah satu itu ada, saya punya adik semester Setia, dia kuliah di Setia. Begitu mereka juga lagi cari dana untuk mereka punya kegiatan. Jadi saya ketika ada kemarin saya baca di grup, kayaknya ini bagus buat bapak-bapak ini. Itu kita mulai dari MRT Pegangsaan di Kelapa Gading, karena di situ prospeknya bagus, banyak orang yang pengusaha di situ ya Pak Soleh. Ya. Kita mulai dari situ aja. Di MRT-nya ada stasiun, itu yang ya? paling besar di situ. Kalau di Priuk kita nanti berebutan dengan yang ngamen, jadi kita mungkin salah satu di situ di Pulau Mas juga bisa mungkin ya. Ya, yang penting kita dapat izin. Ya. Kita bisa menempati posisi itu ya. Ya, oke. Ya, mungkin itu aja. Nanti Satu, Mas. oke, berarti nanti yang kita lihat MRT-nya ya, kalau memang dapat izin kita layani di situ. Ya, supaya kita jangan dibilang apa namanya gelap gitu loh, maksudnya. Ada gerakan gelap atau berusaha untuk melakukan apa. Yang penting memang harus ada izin, ya. Kemudian tanggal 25 pagi jam 9. Kita bukan di sini tapi ya di PGI. Ya, di PGI. Jangan pagi. 6 pagi bangunnya. 6 pagi bangunnya buat yang jauh banget gitu. Tapi jam 9 pagi kita adakan perayaan Natal di PGI From the Lonely Manger. Saya udah pikirkan ini apa mau disampaikan, tapi ada banyak hal juga yang mau disampaikan. Mohon maaf, ini dari minggu kemarin hari Sabtu, terus nanti Sabtu depannya, Sabtu berikutnya, oh my god, banyak. Ya, banyak pelayanan. Tapi ya Tuhan tolong. Tanggal 1, yuk. Kita mungkin akan adakan ibadah juga, atau kita buat ya nggak tahu, kita bisa jadi. Makanya leaders, ayo dong, kumpul dong, kita bahas dong. Jangan cuma saya mikir nih atau istri doang mikir. Kita sama-sama ngumpul, leaders, kita nanti akan bicarakan ini juga yang termasuk di dalamnya, supaya kita bisa persiapkan dengan lebih matang. Ya. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, persembahan kita untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, melebihi apapun juga membuat kami terus bisa ada sampai saat ini, dan membuat kami juga mengerti akan kasih Tuhan yang tak terbatas, tidak ada syaratnya, sehingga kami bisa melakukannya juga untuk orang lain. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pada pagi siang ini kami akan memberikan persembahan kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat persembahan kami, karena ini adalah tanda kami. Persembahan ini adalah tanda kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pengumumannya sudah semua ya disampaikan. Ada yang kelupaan ya, Bu? Nggak ada ya? Aman. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami tidak hanya berhenti sampai mendengarkan saja, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus bersama dengan kami, dan dimanapun kami berada, Engkau selalu hadir, dan Engkau menyatakan kasih-Mu juga kepada kami. Tuhan tolong kami untuk bisa mempraktekkan kasih yang tidak bersyarat ini, karena Tuhan Engkau sudah melakukannya terlebih dahulu untuk kami. Dan biarlah kami meniru Engkau menjadi orang-orang yang juga mengasihi sesama kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, biarlah kasih Tuhan selalu tercermin lewat hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan ketika kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan Kau terus memberkati kehidupan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Angkatlah tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.